apakah bisa diamalkan juga kalau hadis dhaif? Iya. Jadi Abu Hurairah kalau ada bertentangan dengan sahabat yang lainnya, sahabat bertentangan dengan sahabat yang lainnya, itu satu hal yang biasa. Karena ada kekurangan masing-masing. Nih. Misal hadis tentang Mi'raj. Riwayat yang menyatakan bahwa Nabi langsung bertemu dengan Allah. Siti Aisyah menyatakan kadzab man qala dzalik. Tapi ulama meneliti, kenapa Siti Aisyah begitu? Oh, ternyata Siti Aisyah waktu itu masih kecil umurnya waktu Nabi di-mi'rajkan dan belum menjadi istri Nabi kalau tidak salah. Berarti Siti Aisyah yang belum tahu saat itu. Menurut ijtihadnya keliru. Tapi benar sebenarnya. Paham ya? Menurut Siti Aisyah keliru. Demikian juga bukan hanya sahabat Abu Hurairah sebetulnya yang menyatakan Nabi itu melarang untuk tidak boleh sholat setelah sholat asar. Cuma yang disaksikan oleh Siti Aisyah, Nabi sholat setelah sholat asar. Cuma Siti Aisyah nggak tahu kenapa Nabi itu sholat setelah asar, karena sholat ba'diyahnya ditinggalkan, ada tamu, banyak tamu saat itu. Karena itu jangan kita anggap bahwa wah ini berarti antara Abu Hurairah dan Aisyah ada masalah. Lihat syarah hadisnya. Nah, lihat syarah hadisnya, tidak ada masalah, dan itu adalah satu hal yang wajar saja, karena tidak ada mengetahui Nabi 100%. Tidak ada. Nah, disinilah dari beberapa riwayat tadi itu akhirnya membuat semakin lengkap untuk mengetahui Muhammad Rasulullah dan ajaran Muhammad Rasulullah. Udah. Tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk pertama, targhib, membuat semangat untuk ibadah. Kedua, tarhib, membuat takut untuk maksiat. Kedua, fadhailul a'mal, untuk menunjukkan keutamaan amal. Ketiga, dzikrul manaqib, tentang sejarah-sejarah, sejarah para nabi atau yang lainnya. Tapi tidak boleh syadidud du'uf, apalagi maudhu. Tidak boleh terlalu dhaif. Seperti hadits syadz, hadits mungkar, nggak boleh. Karena itu syadidud du'uf. Kalau maudhu udah jelas. Di Durratun Nasihin itu sebagian haditsnya banyak yang syadidud du'uf dan maudhu. Karena itu habaib kurang tertarik sama Durratun Nasihin. Cuma kalau dipelajari yang dhaif diamalkan, tidak ada masalah. Hadits dhaif bukan dibuang. Hadits dhaif itu bisa diamalkan. Mohon dijelaskan maksud dari surat At-Tahrim ayat 3 sampai 5 ini. Apa benar Sayyidatu Aisyah dan Sayyidatu Hafsah bersatu untuk menyusahkan Nabi dan mereka berdua tidak sholat atau puasa? Disebutkan ini bunyi ayatnya. Ini tulisannya agak membingungkan. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah 'alaihi 'arrafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'din falamma nabba'aha bihi. Itu sebetulnya sudah kami jawab, ada di Ad-Difa itu. Coba itu bisa dibaca itu. Saya perinci itu semuanya dari itu, dan orang itu nggak ngerti bahasa Arab. Bukan nggak ngerti tafsir ya, nggak ngerti bahasa Arab yang ngomong begitu. Anda bisa baca itu. Jadi alafuh, bukan ana mau meremehkan, orang itu bukan hanya tidak mengerti tafsir, tapi tidak ngerti bahasa Arab. Anda bisa baca, ada di Ad-Difa Ar-Rudud. Nah, kalau kita akan baca, akan terangkan, akan panjang ini. Difa ada satu buku, dua buku kita buat ada di sini untuk menjawab syubhat, pelintiran-pelintiran yang salah tadi itu tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Jadi itu sebenarnya tidak ngerti bahasa Arab, bukan ngerti tafsir lagi, nggak ngerti bahasa Arab. Anda bisa lihat nanti itu.
Bagaimana hukumnya kalau saya punya nazar tapi ditunda karena ada yang lebih penting? Terima kasih. Kalau nadarnya tadi itu ditentukan, tidak boleh ditunda. Misal saya nadar besok iktikaf, nggak ada udzur, ya harus. Tapi kalau saya nadar iktikaf nggak ditentukan, ya berarti boleh kapan dia mau. Kapan dia mau. Jadi nadar tadi itu kalau ditentukan hari Senin lusa saya nadar akan membaca Al-Quran sampai khatam, ya udah Senin lusa, jangan ditunda. Kalau Anda menunda berarti melanggar. Tapi kalau memang Anda tadi itu tidak menentukan, saya nadar menghatamkan Quran, ya kapan aja yang kamu mau sudah. Yang penting kamu harus penuhi nadar kamu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud di dalam Al-Quran yang menyebutkan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain? Pengertiannya seperti apa? Syukran. Iya. Wallah, kalau untuk tafsir ini anak takut ini. Rabbul Masyriqain wal Maghribain ini itu ada dalam bayangan sebetulnya, tapi anak khawatir ini, ya. Ada dalam bayangan tapi anak khawatir. Cuma yang jelas kalau dalam kalau dalam syair itu masyriqan dan maghriban itu bisa berarti masyriq zahir dan masyriq batin, maghrib zahir, maghrib batin. Ada masyriqan dan maghriban dari itu dari alamul muluk dan alamul malakut. Ada macam-macam dari situ, tapi yang jelas untuk Al-Quran anak tidak berani, itu harus dilihat ada di tafsir, ya, karena tidak boleh mentafsiri Al-Quran kecuali sesuai dengan muradnya Al-Quran. Man fassara Al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang mentafsir Al-Quran dengan akal-akalannya, berarti dia telah mempersiapkan tempatnya menjadi tempat siksanya ada di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Satu lagi pertanyaan, bagaimana cara untuk mengawinkan anak putri yang tidak ada walinya sama sekali? Apa bisa langsung dibawa ke Habib atau bisa dibawa kepada kiai untuk dikawin berdua gitu? Bagaimana prakteknya, mungkin cara-caranya? Terima kasih. Ya ada hakim, itu harus hakim, ya, harus hakim yang diangkat oleh pemerintah. Hakim itu harus diangkat oleh pemerintah, hakim. Jadi hakim itu bukan mutin atau godi, tapi hakim itu ketua KUA, kepala KUA, atau yang ditunjuk oleh kepala KUA, naibul hakim. Jadi tidak bisa untuk diberikan kepada yang lainnya, tidak bisa diberikan kepada yang. Bagaimana muhakam itu banyak prosesnya tadi. Jangan gampang-gampang jadi muhakam kalau memang tidak betul-betul menjadi orang yang komplit syarat-syaratnya jadi muhakam, dan karena ada halangan untuk melaksanakan sesuai dengan wali yang ditetapkan. Dan jangan gampang-gampang asal jadi muhakam, itu adalah bahaya. Saya kira itu. Jadi jangan mengawinkan kecuali dengan prosedural yang sudah pasti dan persis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab. Soal jasadan, minna jasadan hal. Syukran. Walaqad fatanna Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab. Jasadan. Syukran.
Kan itu ceritanya Nabi Sulaiman didudukkan di kursi kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat ada Sulaiman. Ceritanya kan begitu. Kemudian si jin tadi itu, mereka tadi itu bekerja bertahun-tahun sehingga mereka tadi itu melihat Nabi Sulaiman duduk ada di kursi sebagaimana biasanya. Dan akhirnya ternyata dengan jatuhnya Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia, sampai jin nyatakan siapa? Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku tidak akan payah gitu. Coba ambil itu. Alun tafsir sekarang yang banyak ini ya. Nah, tafsir paling khawatir ditanya itu. Di sini kalau disebut sama Ustadz tadi meninggal, enggak. Di sini Ceritanya disebut di situ. summa anab. Enggak, ceritanya. Itu ada di surat As-Sad, surah ayat 34. Walaqad fatanna Sulaimana ibtalainahu bisalbi mulkihi wa dzalika litazawwujihi bi imra'atin hawaha wa kanat ta'budus sanam fi darihi min ghairi ilmihi wa kana mulkuhu fi khatamihi fanaza'u 'inda iradatil khala' wa wada'a 'inda imra'atil musamma bil aminah ala 'adatihi faja'aha jinni fi surat Sulaiman fa akhadahu minha. Ini ceritanya Nabi Sulaiman kehilangan kerajaannya. Karena di sini Nabi Sulaiman ketika tertarik dengan seorang perempuan yang dia tadi itu ternyata penyembah berhala, tapi tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman mau masuk ke khala, ke tempat untuk buang hajat, dicabut cincinnya, sedangkan rahasia kerajaannya adalah di cincinnya. Di situ jin menyerupa seperti dalam bentuk Nabi Sulaiman mengambil itu, dan saat itu si Nabi Sulaiman kehilangan kerajaannya. Wa alqaina ala kursihi jasadan huwa dalikal jinni. Jasadan yang maksud itu adalah jin tadi itu. Akhirnya jin dalam rupa Nabi Sulaiman tadi itu, dia tadi itu duduk ada di kursinya Nabi Sulaiman, wa huwa sakhar aw ghairuh jalasa ala kursi Sulaiman wa akafat alaihi at-tayr wa ghairuha fa kharaja Sulaiman fi ghairi hay'atihi fara'aha ala kursiyihi wa qala ana Sulaiman fa ankaru. Maka di situ akhirnya jin tadi itu menaruh pada posisi Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman udah berubah dalam bentuk tidak seperti semula berwibawa. Dia menyatakan anani Sulaiman, bukan itu bukan Sulaiman kata orang-orang. Tsumma anab. Kemudian saat itu Nabi Sulaiman anaba, raja'a Sulaiman ila mulkih ba'da ayyam. Setelah beberapa hari Nabi Sulaiman akhirnya kembali kepada kerajaannya, karena sudah menemukan cincin tadi itu dipakai kembali dan duduk pada kursi kerajaannya. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wallahu a'lam. Jasadan di situ jin tadi itu. Tadi Rabbul Masyriqain wal Maghribain, di sini Rabbul Masyriqain fi syita wa saif, wal Maghribain fi syita wa saif, karena kalau musim dingin posisi matahari itu bergeser, dan musim panas juga demikian. Dan itu masyriknya, maghribnya ada pergeseran di sini. Rabbul Masyriqain wal Maghribain. Nah, ini juga ilmu tentang
peredaran matahari yang ada di atas sudah disinggung dalam Al-Quran. Rabbil masyriqain wal maghribain, masyriqain fi syita was saif. Tadi ada pesan dari Sayyid Muhammad untuk menjawab ini. Hadiah apa yang paling istimewa untuk suami yang sudah meninggal bagi istri yang menjalankan iddah? Ya doa, kemudian bacaan Al-Quran, berzikir, ayat yang menyatakan wa an laisal insan illa ma sa'a, itu sebagian ulama ada menyatakan memang tidak sampai pahala dari yang dikirimkan oleh orang yang hidup, tapi banyak sekali ulama menyatakan sampai, ya, di antaranya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu menyatakan sampai, malah di antara lain menyatakan bahwa ayat itu sudah dinasakh, dimansukh dengan ayat walladzina ja'u ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat mendoakan orang yang mati itu sampai, itu berarti menasakh daripada ayat wa an laisal insan illa ma sa'a. Kenapa? Dengan doanya orang, ya, yang masih hidup kepada orang yang mati terbukti manfaat, sehingga mereka yang punya dosa diampuni oleh Allah, mereka bisa dirahmati oleh Allah, bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang hidup masih memberikan manfaat kepada yang mati. Belum lagi ayat walladzina amanu wattaba'at dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum dan seterusnya. Karena itu jangan memaksakan ayat tadi itu untuk menyatakan tidak manfaat amalan orang yang hidup kepada yang mati, karena dasar hadis idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u aw waladin salihin yad'u la. Kalau hadis itu membatasi, berarti doanya kita nggak manfaat sama mayit. Kenapa? Ya, hadis itu menyebutkan waladin salihin yad'u la, anak soleh saja yang mendoakan. Berarti tetangga, teman, keluarga mendoakan nggak manfaat bagi si mayit. Jadi bukan begitu cara mengartikan itu hadis. Bukan begitu cara mengartikan hadis tadi itu. Alhasil banyak sekali di sini yang lebih penting, dengarkan baik-baik. Bagaimana Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim dalam kitabnya, bahkan Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya, mereka menyatakan bahkan yang meyakini bahwa pahala yang hidup ini tidak sampai kepada mayat mati adalah sahibu bid'ah. Mereka adalah orang yang ahli bid'ah. Jadi justru mereka yang berpendapat tidak sampai